walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah tuh sudah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna. Gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya minder lah atau merasa ada yang kurang. Nggak ada yang kurang sama sekali. Ya nggak ada yang kurang sama sekali. Semuanya sudah sempurna. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Brothers and sisters Drabanians, kembali kita berjumpa di program rutin kita, obrolan ringan, penuh ilmu dan faedah yang menarik, yang asyik bersama guru-guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kali ini kita kembali bersama guru-guru kita, Al-Ustadz Muhammad Khalid Syari Al-Syafidahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Dan juga guru kita Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Bakri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali Ustadz bisa kembali berjumpa nih, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Dan teman-teman sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih banyak ya kepada semua pihak yang telah mensupport kegiatan kita, Masya Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus bersama dalam nuansa ilmu. Dan juga seperti biasa di program TR Talks ini, kita membuka kesempatan buat kamu semua yang punya program usaha, jasa, atau yang lainnya sepanjang usaha halal ya. Silakan untuk bisa menginfokan kepada admin kita dan kita akan coba displaykan di sini dan kita akan promotkan. Seperti kali ini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Abu Nawas Restoran nih, Masya Allah, yang telah menyiapkan hidangan nih, Masya Allah Ustadz. Ini sebuah godaan buat kita ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, sedikit informasi mau izin Ustadz bahwa ini sudah ada sejak 20 tahun berjalan ya resto ini, Masya Allah. Kemudian juga outlet pertama tuh ada di Matraman. Kemudian juga di depan kita ini sekarang ada program paket hemat bertiga nih Ustadz. Ini bisa buat makan keluarga, bisa bertiga atau sebenarnya bisa lebih sih karena porsinya banyak banget nih, Masya Allah. Kemudian juga ada paket safari nih, paket hemat yang bisa buat sendiri atau juga berdua nih bisa, Masya Allah. Kemudian juga isinya tuh ada kebab, nasi mandi, kemudian ada roti tanur dan lain sebagainya. Juga ada dessertnya juga nih teman-teman, Masya Allah. Dan juga ada kemudian hidangannya ada dengan kambing, ada ayam juga bisa, Masya Allah. Nah langsung saja. Dan ini sambalnya khas ya, sambalnya khas Milis banget. Jadi silakan untuk cek aja Instagramnya, bisa pesan antar atau juga bisa hadir langsung. Ada di Kemang, Matraman yang terbaru buat teman-teman di Bali juga mereka buka nih, Masya Allah. Silakan untuk bisa follow Instagramnya, pesan antar bisa, datang langsung bisa, tentu dengan protokol, Masya Allah. Zen, jazakumullah khair. Baik, dan kita akan berkembali mengobrol bersama guru-guru kita dengan tema yang sangat menarik Ustadz, Masya Allah. Ini kayaknya spesial women series ya, Masya Allah. Untuk para ukhti, akhwat di luar sana, Masya Allah kita akan mengangkat tema terkait tentang cantik Ustadz. Masya Allah, tentang kecantikan, tentang cantik. Dan bagaimana definisi cantik itu Ustadz. Karena data yang ada, bagaimana media bisa memberikan pengaruh yang begitu luar biasa untuk bisa membangun perspektif cantik itu seperti apa sih. Kan secara nggak sengaja ya teman-teman mungkin luar sana mempunyai definisi sendiri bahwa cantik itu apa yang bisa mainstream tuh putih, tinggi, langsing dan sebagainya, dan itu ternyata terbangun tuh lewat iklan yang media yang sehari-hari mereka lihat gitu kan ya. Kemudian juga tapi juga ada efeknya, efek buruknya adalah dengan cantik yang menurut media tersebut membuat mereka yang tidak merasa masuk kita tersebut jadi nggak pede nih Ustadz. Jadi nggak pede, ngerasa minder dan sebagainya. Dan Ustadz mohon izin kita akan coba sedikit angkat nih, ada data-data riset yang akan kita coba angkat. Menurut sebuah penelitian nih grafis akan muncul, data penelitian dari WHO, Masya Allah, yang telah mengadakan penelitian survei terhadap 200.000 anak muda, pemuda-pemudi dari 42 negara yang berbeda. Menariknya adalah yang akan kita highlight adalah 50% dari mereka, para wanita itu merasa diri mereka tuh perlu dievaluasi atau ada yang salah dengan diri mereka atau merasa kurang cantik. Ini data dari WHO. Kemudian juga menurut penelitian lain kita angkat dari dosomething.org, 90% wanita merasa ada bagian tubuhnya kurang oke, Ustaz. Masya Allah. Gak pede. Ini kayak ada salah satu yang kurang nih badan saya nih. Apakah itu wajah kah, bagian tubuh yang lain kah, dan sebagainya. Kemudian juga
tadi menariknya 91% wanita merasa tidak bahagia dengan dengan ukuran tubuh mereka dan merasa kayak perlu diet deh kayaknya dan sebagainya. Itu banyak lagi. Dan banyak sekali ya ini data-data yang diangkat Ustaz, bagaimana para wanita merasa kurang pede padahal sejatinya yang akan kita bahas Ustaz, bukankah Islam telah memberikan tuntunan ya tentang perspektif cantik dan seperti bagaimana? Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Silakan Ustaz, mungkin ke Ustaz Hamdi terlebih dahulu, silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Menarik ya, ketika tadi disebutkan bahwa ada sebagian orang yang merasa bahwa dirinya ini ada yang kurang, gitu ya. Pertama kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Masya Allah. Allah adalah Al-Khaliq. Sehingga tubuh yang kita miliki sekarang ini adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini yang paling penting. Ya, terus terang tadi ketika mendengar fakta-fakta ya, ada yang merasa kurang, ada yang merasa nggak bagus ya. dan lain sebagainya. Iya, maksudnya ini kemana rasa syukur mereka gitu kan? Jadi mungkin ini yang paling pertama yang perlu dikritisi dari pola pikir mereka, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat ini dari Allah, maka bersyukurlah. Kita sekarang kalau sekarang kita dapat makanan ya dari bersyukur gitu ya. Sebagian ikhwan, kita berterima kasih, betul tidak? Ya, betul. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang itu belum bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Kalau kita dikasih sesuatu yang tidak besar saja gitu ya, katakanlah dari manusia kita dituntut untuk berterima kasih kepadanya, maka bagaimana dengan tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Jadi ini satu hal yang paling pertama yang harus diperhatikan dengan baik. Masya Allah. Bersyukur dulu. Kemudian kalau kita lihat ya surat At-Tin ayat 4, maka kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa penciptaan Allah tuh udah sempurna. Penciptaan Allah tuh nggak ada yang kurang sebetulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Jadi rupanya manusia itu sudah maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan penciptaannya itu sangat baik dan sangat indah. Sehingga ini mindset yang harus dirubah gitu loh. Sampai ada satu kisah ya di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ada seseorang yang bernama Isa bin Musa Al-Hashimi. Beliau punya istri dan sangat mencintai istrinya. Suatu hari, suatu malam gitu ya, Isa bin Musa Al-Hashimi ini mengatakan kepada istrinya, "Anti taliq illam takuni ajmala minal qamar." Kamu saya ceraikan 3 kali. Masya Allah. Talak 3 gitu. Talak 3. Langsung talak 3 Zat? Langsung talak 3. Kalau rembulan itu lebih cantik daripada kamu. Iya, salah. Coba diulang tadi bagian itu lah. Coba Zat, boleh Zat. Kita tes dulu. Tapi hati-hati loh. Ini perkataan berbahaya. Allah Kenapa? Akbar. Ketika dia mengatakan hal demikian, kamu saya ceraikan 3, kalau rembulan itu lebih indah dari kamu, istrinya langsung bangun dan mengatakan, tolak tani. Kamu sekarang udah menceraikan aku dan kita bukan lagi suami istri. Masya Allah. Si laki-laki ini bingung. Dia kaget loh. Kenapa? Kata istrinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan. Dan bulan adalah makhluk yang agung, makhluk yang indah. Masa mau dibandingkan dengan manusia? Oh gitu. Jadi dia Paham merasa lebih cantik rembulan daripada saya gitu. Istrinya merasa demikian. Iya, istrinya. Jadi si suami ini dia maksudnya gombal. Iya. Dia mau gombal. Jadi gue talak ya. Tapi kelebihan gombal. Iya. Kelepasan ya Zat? Nah jadi dia tuh mau menunjukkan kepada istrinya, kamu cantik banget. Sampai aku tuh menceraikan kamu 3 kali. Kalau rembulan yang lebih cantik daripada kamu. Paham ya? Iya.
Akhirnya ketika wanita ini merasa bahwa dia sudah tertalak dan kebanyakan ulama bahwa mentalak 3 dengan 1 lafaz itu jatuh talak. Ini pendapat kebanyakan ulama. Thayyib. Sehingga a'immah arba'ah 4 imam itu mereka menyebutkan hal ini. Sehingga perempuan ini merasa bahwa dia sudah bukan istrinya lagi. Jadi talaknya sudah jatuh. Akhirnya ini laki-laki si suami dia bingung. Dan talak 3 itu antum tahu ya, bahwa dia disebut dengan bainunah kubra. Jadi dia betul-betul sudah berpisah dengan suaminya. Karena dia sudah talak 3. Kalau mau kembali lagi, si istri ini harus dinikahi sama orang lain. Ya kan? Kemudian harus nikah yang benar-benar menikah. Jujur gitu nggak? Betul, sampai digauli dan seterusnya. Kemudian sampai bercerai dengan jujur, baru bisa kembali ke suami yang lama. Jadi, dan ini satu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Kita nggak boleh main bermudah-mudah dalam mengucapkan talak atau cerai. Nah, sehingga si laki-laki ini dia bingung. Semalaman nggak bisa tidur. Ya Allah. Ini sekarang dia lagi Cintanya kenapa jadi talak ya? malah ditalak. Akhirnya di pagi harinya dia pergi ke Darul Mansur. Darul Mansur ini satu tempat yang di situ khalifah setiap hari ada ya. Jadi kalau ada rakyatnya khalifah. Jadi kalau ada permasalahan atau hal-hal yang ingin disampaikan, masyarakat datang ke Darul Mansur itu. Di situ Abu Ja'far al-Mansur mendengar keluhan dari laki-laki ini. Dia mengatakan bahwa tadi malam demikian, demikian, dan demikian. Apa yang harus aku lakukan? Apakah talaknya jatuh atau tidak? Maka khalifah ya bertanya kepada para ahli fikih dan mufti. Bertanya kepada mereka, apa hukumnya? Apakah talaknya ini jatuh atau tidak? Maka para ulama mengatakan seluruhnya bahwa talaknya jatuh. Ya Allah. Nasib. Talaknya jatuh dan istrimu sudah bukan jadi istrimu lagi. Ya Allah. Ya Rabbi. Kemudian ada seorang ulama di antara mereka yang tidak menjawab. Dia adalah salah seorang murid dari Abu Hanifah. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur bertanya kepada ulama ini, wahai syekh, apa pendapatmu? Yang lain sudah berbicara tapi engkau belum. Maka beliau mengatakan, syekh ini mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata dia, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga talaknya tidak jatuh. Karena manusia itu lebih indah daripada rembulan. Hati lega Ya gitu. Allah. Akhirnya ya kan. Ya, langsung hafal surat Ustaz. Hafalin gitu. Salatnya itu mulu. Hatin lagi. Subhanallah. Jadi si Syekh ini dia berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita ya bahwa manusia ini sudah sempurna. Sebaik-baik penciptaannya. Sebaik-baik penciptaan. Masya Allah. Ya, sehingga Abu Ja'far al-Mansur pun mengambil pendapat orang ini dan memutuskan bahwa istrinya masih menjadi istri dan dia istrinya harus taat kepada suami dan seterusnya. Dia pun pulang dalam keadaan bahagia. Tadi udah gak bisa tidur, sekarang tidur. Betul. Nah, yang masuk dalam pembahasan kita adalah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah tuh sudah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna. Gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya minder lah atau merasa ada yang kurang. Nggak ada yang kurang sama sekali. Ya nggak ada yang kurang sama sekali. Semuanya sudah sempurna. Bahkan ya satu hal yang menguatkan hal ini adalah Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat pakaiannya itu menjulur di bawah mata kaki. Nabi SAW mendatanginya, kemudian Nabi memerintahkannya untuk mengangkat pakaiannya. Maka orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kakiku tidak seperti kaki orang-orang normal biasanya. Jadi kakinya itu lutut dengan lutut nempel, ya, kemudian betisnya itu seperti X begitu. Oke. Nah, dia merasa bahwa kalau diangkat setengah betis pakaiannya, bakal kelihatan hal yang dia malu untuk memperlihatkannya. Tayyib. Apa kata Nabi SAW kepada orang ini? Antum lihat jawaban Nabi. Dan ini adalah satu pemahaman yang harus menjadi mindset bagi setiap manusia. Kata Nabi SAW kepada orang ini, Kullu khalqillahi azza wa jalla hasan. Seluruh penciptaan Allah itu indah. Antum bisa bayangkan.
Jadi kalau tadi antum sebut bahwa mindset sebagian orang itu Ya. bisa yang bagus itu harus mancung, Betul. yang bagus harus seperti ini, harus seperti itu, karena ada iklan dan andil dari media, Iya, betul. maka ini tercover dengan hadis tersebut. Masya Allah. Betul gak sih? Masya Allah. Ini Nabi SAW yang mengajarkan SAW, kepada kita Masya bahwa Allah. kullu khalqillahi azza wa jalla hasan. Semua ciptaan Allah itu indah. Perawi hadis ini mengatakan, dari hari itu sahabat tersebut mengangkat pakaiannya sampai setengah betis. Masya Allah. Sampai dia meninggal dalam keadaan dia memakai pakaian setengah betis. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu bayangkan. Jadi ini yang pertama kali yang harus kita lakukan. Pertama bersyukur, Ya. dan yang kedua meyakini bahwa Allah memberikan kita tubuh yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tabarakallah. Dan Ustaz mohon izin Ustaz. Dan tadi Ustaz sampaikan bagaimana semua perspektif tentang cantik dari media itu terbantahkan Ustaz, Masya Allah. Dan mohon izin tadi ada sedikit terlewat selain tadi kita sampaikan tentang data statistik tadi. Ini mohon izin Ustaz, teman-teman panitia akhwat telah melakukan wawancara terhadap beberapa responden tentang terkait ada 3 pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang definisi cantik menurut mereka, kemudian juga dari hal tersebut jikalau merasa kekurangan apakah pernah mengalami body shaming, pengejekan dan sebagainya, atau kemudian juga bagaimana tanggapan mereka tentang inner beauty atau cantik dari dalam. Mohon izin Ustaz, kita akan coba simak sesaat sebentar. Baik. Cantik secara fisik itu enak dilihat, nggak harus tinggi, nggak harus kurus, nggak harus putih, nggak harus hitam, ya enak dilihat aja. Definisi atau gambaran cantik bagi wanita menurut aku itu kepercayaan diri seseorang. Untuk ciri-ciri fisik khususnya menurut aku nggak ada karena setiap wanita itu punya ciri khas masing-masing dengan kepercayaan dirinya masing-masing juga untuk menampilkan kecantikannya itu sendiri. Yang terpancar dari dalam hati wanita itu sendiri. Contohnya kebaikan hati, kelembutan hati, kesopanan santun, yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Nggak ada sih yang body shaming, alhamdulillah. Alhamdulillah sih nggak ada, paling kalau ada bercanda kali ya, jadi nggak terlalu dimasukin ke hati. Pasangan sih enggak. Kalau kayak temen, kolega itu memang sering banget dapet body shaming gitu. Malah ada kejadian yang nggak ngenakin dan sampai sekarang tuh masih membekas banget. Kalau body shaming justru mempengaruhi psikologis aku bisa ngedown, aku bisa stres apalah gitu. Jadi lebih banyak sih biasanya di circle terdekat itu yang gampang banget body shaming. Pribadi aku pernah mendapatkan perlakuan body shaming gitu. Dari beberapa teman dekatku, dari teman-temannya ibu, dari keluarga besarnya ibu juga pernah. Ada beberapa yang suka bertindak body shaming. Seperti, duh kok lu sekarang gendutan? Kok sekarang jerawat lu banyak? Ya memang agak bikin kesel dengar seperti itu, tapi ya sudah. Ada banget. Ada banget. Kalau nggak ada inner beauty ataupun sifatnya yang jelek atau buruk, ya cantiknya hilang. Kalau menurut aku inner beauty itu memang ada hubungannya dengan kecantikan. Menurut aku ada, karena inner beauty itu biasanya dari hati atau karakter seseorang. Ada banget. Kayak ini yang kayak cantik itu dari dalam. Nah itu. Menurut saya itu inner beauty itu bisa terpancar melalui kebaikan hati. Tidak semua dilihat secara fisik. Cantik itu bukan sekedar fisik, namun kecantikan itu ada di dalam hati diri wanita itu sendiri. Tidak bisa dibandingkan dengan fisik atau tidak bisa disamakan dengan fisik. Oke. Baik Ustaz, tadi satu sedikit sampel yang para akhwat sampaikan, kita pilih beberapa responden dan ternyata adalah tadi Ustaz ya, sebagian bahkan tadi terpengaruh oleh stigma media tadi, bahwasanya cantik itu
seperti ini ya, Iya, cantik langsing putih, putih. langsing putih, saat mereka ngerasa pipi agak cabi nggak pede gitu kan, betis agak kencang besar nggak pede gitu kan, atau mungkin berat badan yang mungkin setelah berumah tangga agak membesar tuh makin nggak pede. Ini kan ada hal yang perlu kita kritisi saat ya, Masya Allah tentang hal tersebut. Nah, padahal sejatinya apa yang mereka jadikan patokan gitu. saat ya, bahwa cantik itu di media atau dialogkan artis lah dan sebagainya, itu kan sebagian besar malah ada artificial saat ya, buatan saat itu kan, ya kan, operasi dia. iya operasi lah, filler dah dan sebagainya, nah, Ustaz. Mungkin Ustaz ada tanggapan Ustaz tentang apa namanya tentang bagaimana cantik itu malah mereka banyaknya dari hukum operasi plastik nih, Ustaz. Begitu. Ustaz ada tanggapan Ustaz? Ya, sebetulnya hal yang pertama tadi kembali sebetulnya tentang masalah bersyukur dan keyakinan bahwa Allah itu menciptakan yang terbaik. Iya. Terbaik. Itu sebetulnya dengan hal itu kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya kan? Terkait dengan operasi kecantikan, ya, para ulama berbicara tentang hal ini. Masya Allah. Ada dua hal yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama adalah ketika operasi ini dilakukan, ya, berdasarkan atau disebabkan gitu oleh tubuh yang memiliki anggota yang tidak seperti biasa. Ya seperti contohnya misalnya seorang ada yang jarinya itu tumbuh. Ada seperti tumbuh jari baru di samping kelingkingnya atau samping jempolnya. Ya. Maka hal yang seperti ini itu dibolehkan untuk dilakukan operasi. Oh gitu, dihilangin gitu. Dihilangin, betul. Kemudian ada juga sebagian orang yang kecelakaan, kemudian dia kena luka parah, ya kan? Kebakar. Betul, luka bakar misalnya. Maka itu boleh dilakukan operasi untuk perbaiki lagi. Betul, diperbaiki aibnya atau hal yang berkurang gitu ya. Dan hal ini berdasarkan sebuah dalil, yaitu tatkala seorang sahabat yang bernama Arfajah bin As'ad. Beliau pernah ikut peperangan, kemudian hidungnya terkena senjata. Sehingga hidungnya itu seperti robek atau rusak gitu ya. Potong kali ya? Iya, kayak terputus gitu ya. Karena terkena senjata. Sehingga apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menambalnya dengan perak. Menambal dengan perak, ternyata hidungnya malah busuk. Nabi SAW melihatnya, kemudian kata Nabi SAW, jangan pakai perak, tapi gunakanlah emas. Sehingga dia pun menggunakan tambalan hidungnya itu dengan emas. Ya, wallahualam hakikatnya seperti apa ya, tapi intinya hidungnya itu seperti dibuat begitu dengan emas, sehingga dia bisa memfungsikan hidungnya seperti sedia kala. Jadi dalil ini ya disebutkan oleh para ulama sebagai dasar bahwa seseorang itu boleh melakukan operasi kecantikan, ya, atau operasi plastik dalam hal-hal yang dibutuhkan seperti tadi. Oke. Ada hajat saja ya? Ada hajat, betul. Yang nggak boleh nih. Betul. Itu yang nggak boleh nih. Ada yang nggak boleh. Nah, sebentar lagi datang. Nah, atau misalnya bibirnya sumbing misalnya, ya, boleh dia dioperasi. Betul. Atau misalnya telinganya seperti apa, boleh dioperasi. Gitu. Nah, yang terlarang adalah ketika seseorang itu nggak punya hajat. Contohnya, dia punya hidung, nggak mancung. Oh dia mancungin dia. Nggak boleh dibikin mancung. Iya. Dia punya bibir seperti itu, katakanlah, nggak boleh dirubah dengan model lain. Dibentuk, dilancipin, diisi. Kok apa ya Allah. Allah Ustaz. Betul. Jadi hal-hal seperti itu semuanya terlarang. Kenapa terlarang? Karena merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Kita tahu dari mana ini adalah merubah ciptaan Allah. Nabi SAW yang menjelaskan. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 119, Allah menyebutkan apa yang dikatakan oleh syaitan atau apa yang dikatakan oleh iblis. Ya. Ini Allah menceritakan tentang job desk-nya iblis. Di antaranya adalah kata iblis, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan memerintahkan mereka, anak-anaknya Adam, agar mereka merubah ciptaan Allah. Jadi hati-hati nih. Iya, plastik bagi dua. Jangan didukung job desk-nya iblis. Ya kan? Iblis yang menginginkan ini.
supaya manusia ini merubah ciptaan Allah. Dan tren ini ternyata sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang tadi contoh-contohnya disebutkan ya, bahwa ada yang begini, ada yang begini. Ternyata zaman Rasul juga demikian. Ya, ada hadis yang bunyinya adalah la'anallah al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau perkataan Ibnu Mas'ud, dan dua-duanya memiliki hukum rafa, ya. Dua-duanya adalah dalil yang boleh digunakan karena berisi laknat, dan laknat tidak mungkin diucapkan oleh sahabat kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya adalah Allah melaknat orang yang mentato atau minta ditato. Mengerok alis, atau alis. minta atau minta dikerok alisnya. Ya, dikerok atau dicabut. Thayyib. Masya Allah. Kemudian kata Nabi wal mutafallijat. Begitu juga perempuan-perempuan ya, atau orang-orang secara umum yang merenggangkan gigi mereka. Baru menyebut gigi kesebut juga ya, Masya Jadi Allah. trennya dulu tuh bahwa wanita-wanita mereka mau terlihat muda, caranya adalah dengan direnggangkan. Ya, direnggangkan. Kalau sekarang dirapetin, ditambal saat gigi kelinci saat. Oh iya. Oh ada juga ya. Aku tahu lagi nih. Tahu lah. Salah gaul. Iya, curiga. Ustaz. Nah jadi itu hal-hal yang dilarang. Ketika Nabi SAW menyebutkan tren-tren tadi yang terjadi, kemudian Nabi mengatakan lil husni, karena mereka ingin mempercantik. Ya. Ingin mencantik. Kemudian kata Nabi al-mughayyirat khalqallah, dan mereka merubah ciptaan Allah. Ya, jadi ini satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan gitu ya. Ya. Jadi bahwa seseorang nggak boleh merubah ciptaan Allah, dan jangan pernah mengatakan bahwa Ustadz ini aib misalnya, atau ini kekurangan, dimasukkan ke dalam kategori yang pertama tadi. Iya. Paham nggak? Ustaz, baru mau gitu udah alasan. Gue pengen cantik, ada hajat nih. Nah, itu bukan hajat. Ya, kita katakan bahwa itu bukan hajat. Kecuali memang hajat yang tadi seperti contoh-contoh yang kita sebutkan. Emang kebanyakan masalahnya tuh, ya perempuan suka begitu-begitu tuh, teman-temannya juga. Nah, ini teman terpengaruh siapa? jadi. Terpengaruh sosialita ini. Iya nggak? Yang dikit-dikit operasi, dikit-dikit mancungin hidungnya, dagu di gimana-gimana gitu loh. Sampai akhirnya terpengaruh banget. Dan memang temen ini Allahu Akbar deh, mempengaruhi karakter seseorang sampai dia mempengaruhi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Iya, almaru ala dini khalilih terus sallam. Seorang itu tergantung agama kawannya dia. Ya, gimana dia tuh temennya? Makanya nih perempuan-perempuan nih bisa bawaannya 90% kayak begitu kan pasti gara-gara temennya. Betul. Selain gara-gara temennya. Ini zaman sekarang ya, kita ngomongin temen tuh bukan temen yang duduk di meja bareng sekarang, bukan, tapi di grup. Itu teman ente juga tuh. Yang mesti dipilih-pilih grupnya itu juga. Terus yang di follow siapa aja. Itu sama. Efeknya sama atau enggak? Mempengaruhi diri kita. Masya Allah. Nah ini perempuan yang di follow artis yang habis operasi ke sono kemari, ya ente mau operasi habis itu. Ya mas habis follow artis yang gitu itu mau sholat nggak nyambung. Ya, efeknya nggak nyambung. Pasti gara-gara dia tuh ngelihat hal-hal yang seperti itu akhirnya mempengaruhi diri dia. Gitu loh. Bener Ustaz. Ya ketemu temen kan, gue habis operasi Cin. Singapura. Kayak gini nih kayaknya. Contoh yang tidak boleh ditiru ya. Tadi mungkin satu sisi berteman, kumpul, hukumnya mubah ya, saatnya boleh ketemu teman. Cuma kan mesti dipilih saja. Cuma kan ada kalanya juga ketemu teman-teman pengajian ya banyak ujiannya juga sih saat gitu kan. Ngelihat tasnya ganti kah, pipinya ganti dan sebagainya gitu kan. Wah, ujian. Nah, dan menariknya Ustaz, ini kan pada pengen cantik ya. Pada pingin tampil berkelas nih kan. Mungkin niatnya awal mulanya baik. Pengen cantik dong depan suami gitu kan. Aduh persaingan makin ketat nih. Makin banyak saingan ya kan. Tapi kok malah jadi ternyata banyak hal-hal yang dilanggar gitu ya. Dan ternyata ini sudah ada dalilnya sejak 14 abad yang lalu ya. Sudah dilakukan. Nah, mohon tipsnya nih bagaimanakah cara agar teman-teman akhwat atau ummahat ini bisa tampil menjadi wanita berkelas nih Ustaz. Ada nasihat Ustaz. Barakallahu fiik. Ini memang masalah kapan seseorang itu atau wanita berkelas ini memang luar biasa, perlu dibahas gitu. Gimana caranya biar jadi wanita yang berkelas gitu. Karena kalau kita lihat ya, dia pengen jadi berkelas caranya tadi tuh operasi yang tipe 2, tahu nggak? Tadi dagunya dimacam-macamin gitu-gitu. Yang nggak boleh malah. Yang terlarang ya. Yang terlarang.
Ya kan? Padahal kalau kita lihat perceraian segala macam itu terjadi bukan gara-gara istrinya berubah dari cantik ke jelek, enggak. Betul. Bahkan dia yang satu ganteng yang satu cantik cerai-cerai juga. Betul. Iya gak sih? Iya, jadi bukan melulu masalahnya adalah masalah wajahnya. Tapi kalau kita lihat kenapa mereka bercerai, biasanya gara-gara adab pasangannya, akhlak pasangannya, iman pasangannya, ini yang ngerusak gitu loh. Kayak ini para lelaki ini butuh dengan wanita cantik, tapi nggak selalu. Tapi yang pasti para laki-laki ini selalu butuh wanita yang beradab. Allahu Akbar. Jadi buktinya adalah betapa banyak wanita cantik yang bercerai. Begitu ya? Ya Allah. Udah cakep-cakep cerai juga. Malah sebab cerainya selingkuh. Allahu Akbar. Cantiknya gimana sih? Kok nggak berbuat apa-apa, nggak berbuah apa-apa gitu loh buat suaminya. Malah justru jadi bumerang buat dia. Makanya nih yang gila-gila cantik nih, jangan lupa ya Nabi Yusuf tuh dipenjara gara-gara ganteng. Iya sih. Kadang-kadang cantiknya tuh berbahaya juga gitu. Ujian juga ya. Ujian juga. Makanya kalau yang gak cantiknya bersyukur aja lah. Masya Allah, ya Allah. Dan emang nih Rasulullah SAW juga bilang dalam sebuah hadis ya, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita tuh biasanya dinikahi karena 4 hal. Dari hartanya, lalu kedudukannya, cantiknya, dan agamanya. Tapi di sini kita bisa ambil faedah dari Rasulullah SAW. Rasul itu setelah mengatakan ada 4 alasan ini, Rasul bilang fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya. Lihat. Bukan Rasulullah SAW menyampaikan kecantikannya ya, enggak. Cuma nih agama gitu loh. Perempuan kalau adabnya baik, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia terlihat cantik oleh suaminya. Iya gak sih? Karena memang yang paling penting itu adab, akhlak, imannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah." Kalau datang kepada kalian itu seorang yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, lihat. Parasnya nggak disebut ya? Parasnya disebut. Masya Allah. Fazawijuh, kawinin. Masya Allah. Nikahin tuh anak perempuan Anda dengan laki-laki yang seperti itu. Masya Allah. Gitu loh. Maksudnya Rasulullah SAW memang gak pernah menjadikan standar itu kecantikan. Dia gak pernah menjadikan standar itu adalah sebuah kecantikan. Makanya kalau kita lihat nih wanita-wanita istimewa yang berkelas ya di hadis-hadis Rasulullah SAW seperti yang mulia Khadijah radhiyallahu anha. Dia dipuji bukan masalah parasnya, tapi iman yang ada dalam hatinya, tapi adab yang dia miliki, tapi kesopanan kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Iya sih, itu yang mesti kita ambil gitu loh, bukan dari parasnya. Bunda Khadijah saja, Masya Allah. Memang Khadijah ini radhiyallahu anha wa ardhaha. Dia adalah sosok yang sangat sulit untuk dibandingkan dengan wanita yang lain. Betul-betul kalau kita lihat gitu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Khadijah, luar biasa. Luar biasa. Sampai saking beliau ini ya, Khadijah ini membantu Rasul, beriman kepada Rasul, punya akhlak yang baik. Ketika Rasulullah SAW merasa takut, dia yang datang kemudian menenangkan hati Rasul. Dia betul-betul mengerahkan apa yang dia miliki untuk berbakti kepada suaminya. Sehingga ada satu hadis bahwa disebutkan bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi, "Hadhihi Khadijah atatka bil aniyati wa ta'ami wa syarab." Wahai Muhammad gitu ya, sesungguhnya ini ada Khadijah yang sedang membawakan piring, nampan, makanan dan minuman untukmu. Khadijah lagi nggak ada ya. Jadi Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad mengatakan itu. Sebentar lagi Khadijah datang. Kemudian kata Jibril, "Faqra laha minallahi azza wa jalla salama wa minni." Kata beliau, tolong sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dariku. Jibril. Tentu bisa bayangin gak? Khadijah dapat salam dari siapa? Allah azza wa jalla dan dapat salam dari Jibril. Kita kalau dapat salam dari wali kota gimana? Ya Allah. Dia senang pasang status. Allah Ustaz. Ini Khadijah, perempuan loh ya. Perempuan yang kerjanya tuh di rumah membantu suaminya. Dia mendapatkan salam dari Allah dan Jibril. Apa artinya salam? Kesejahteraan, keselamatan. Mungkin dia celaka? Gak mungkin. Khadijah ketika Jibril alaihi salam ketika mengatakan hal itu, kemudian dia mengatakan, "Wabashirha bibaitin fil jannah." Kemudian kabarkan kepada Khadijah bahwa dia sudah disiapkan rumah di surga. Min qasab, dari emas dan perak. La sakhaba fihi wala nasab. Yang di rumah itu tidak ada suara bising,
dan tidak ada rasa letih. Antum tahu, kata para ulama, kenapa secara spesifik disebutkan di sini rumah yang tidak bising dan tidak ada rasa letih? Karena Khadijah capek banget di dunia. Allahu Akbar. Dia punya anak 6. Ya. Masya Allah. Dia punya anak 6, bayangin. Anak 6, suaminya Nabi. Alaihissalam. Suaminya bukan cuma seorang pemimpin, bukan. Dia Nabi, dia adalah pimpinan perang, dia adalah pimpinan negara, dia adalah orang yang guru, dia adalah mufti. Tempat curhat orang. Betapa repotnya suaminya dan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha melayani beliau. Dan punya anak 6 loh ya. Anak antum berapa? Baru 6 Ustaz. Baru, Masya Allah. Sama kayak Khadijah. Maksudnya adalah bahwa ketika Khadijah itu repot, di rumahnya mungkin ada kebisingan, dia letih, maka Jibril mengatakan, kabarkan kepada Khadijah, dia akan dapat rumah dari emas dan perak yang tidak ada suara bising dan tidak ada rasa letih sebagaimana dia rasakan di dunia. Jadi sabar. Para akhwat, perempuan, istri, sabar. Capek sedikit melayani suami, capek melayani anak-anak, sabar. Mudah-mudahan bisa mendapat apa yang didapatkan oleh Khadijah. Allahumma musta'an. Aduh, insyaallah. Allah. Jadi melo nih. Yang di rumah sabar ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Masya Allah, para akhwat, umahat, para perempuan di luar sana, Masya Allah betapa Islam telah memuliakan kalian semua. Kalian itu cantik, manusia terbaik, sebaik-baik penciptaan, tetapi cantiknya juga dilindungi Ustaz ya. Masya Allah, hanya untuk suami dan untuk keluarganya dan tidak ditampakkan, Masya Allah. Inilah definisi cantik yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dan bersyukur atas yang telah kita dapatkan Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, ini ilmu yang luar biasa banget nih buat kita, kru, dan buat teman-teman semua nih, Masya Allah. Barakallahu fikum dan semoga Allah berikan pada kita kemudahan bisa memahami dan mengamalkan. Ustaz Muhammad, Ustaz Hamdi, Masya Allah, jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih banyak nih telah menyediakan waktunya. Demikian teman-teman kita, episode kita pada kali ini, Masya Allah, yang begitu luar biasa. Dan jangan lupa untuk bisa men-share kebaikan yang antum semua dapatkan dengan like, kemudian share dan juga komen di Instagram, YouTube maupun Spotify, dan sebarkan manfaat ini yang begitu luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak pula kepada teman-teman, rekan-rekan yang telah mensupport kegiatan kita, terkhusus juga rekan-rekan dari Sama Sesat, Masya Allah, yang telah memberikan pakaian yang luar biasa, yang sangat nyaman untuk dipakai ngobrol, dipakai sholat, dipakai buat kajian, dan untuk aktivitas terbiasa. Dan it's really different ya, modelnya banyak, pilihannya banyak, dari mulai koko, kurta, kemeja koko, sirwal, kemudian topi, bentar lagi sepatu ya, Masya Allah, atas ke bawah, zen, mabruk, Masya Allah. Lengkap deh, Masya Allah. Dan juga memiliki 50 lebih cabang ya di seluruh Indonesia, jadi silakan untuk kepoin Instagramnya, bisa belanja langsung. Pusatnya ada di Bandung, sama Sia Home Bandung di Buah Batu, di Jakarta juga ada, dan kota-kota besar yang ada, atau bisa juga bisa lewat Instagram, DM via atau juga di marketplace kesayangan kalian, silakan untuk bisa order dan dapatkan pakaian terbaik yang it's really different ya, Masya Allah. Dan juga kembali mengucapkan terima kasih banyak. Setelah ini kita akan menikmati sajian dari Abu Nawas Resto, Masya Allah, jazakumullah khair. Kepoin Instagramnya, pesan, dan kita akan nikmati dan kalian nikmati di rumah aja ya. Pesan jangan lupa, Masya Allah. Dan tanpa lama kita akan akhiri. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillah.